Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Al-Ittisab. Selamat datang pada siswa dan siswi sebagai peserta didik baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Al-Ittisab tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua yang sudah memilih tempat belajar kalian di SMK Al-Ittisab. Selamat bergabung dengan sekolah perubahan. Anak-anakku tercinta, kalian pasti memiliki misi dan visi kenapa kalian memilih SMK. Saya yakin selain kalian ingin menimba ilmu lebih khusus kepada teknologi dan kesiapan kompetensi untuk mempersiapkan diri pada saat kalian nanti di dunia atau berwirausaha. Anak-anakku sekalian, pada masa pandemi ini pembelajaran di sekolah itu dibatasi dengan beberapa peraturan protokol COVID, yang mana kita harus mematuhinya dan memakluminya demi kita tidak terpaparnya oleh COVID-19. Anak-anakku tercinta, di kurikulum SMK Al-Ittisab kita akan mengenal jurusan di sekolah SMK Al-Ittisab ini, dan saya yakin kalian sudah memilih salah satunya. Yuk, mari kita lihat apa saja yang ada di SMK ini. Sesuai dengan bidang Bapak, yaitu membantu kepala sekolah di bidang kurikulum, maka kalian harus mengenal di dalam kurikulum itu apa yang akan kita lakukan. Di dalam struktur mata pelajaran muatan nasional, sebelumnya di dalam kurikulum SMK Al-Ittisab ini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah ada muatan nasional. Yang kedua adalah ada muatan kewilayahan, dan ketiga adalah muatan pembinaan. Di dalam struktur mata pelajaran muatan nasional, anak-anakku semua, itu akan kita pelajari di kelas 10, yang mana di dalam muatan nasional ini ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama adalah PABP atau PAI, kebetulan kita ada di bawah naungan PUI, jadi kita harus benar-benar melaksanakan syariat. Yang kedua ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Begitupun di kelas 11, kalian juga akan mendapatkan ini, dan di kelas 12 nanti. Sehingga muatan nasional ini mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 sampai dengan kelas 12 kalian akan mendapatkannya. Sedangkan di mata pelajaran muatan kewilayahan, kalian akan mendapatkan beberapa materi. Yang pertama adalah materi pelajaran kewilayahan, materi pelajaran seni budaya dan PJOK. Di kelas 2 pun itu sama, yaitu ada kan untuk di kelas 11 itu hanya PJOK saja. Dan di kelas 3 untuk muatan kewilayahan sudah tidak belajar. Mari kita lanjutkan. Pada mata pelajaran muatan lokal kita ada 3. Yang pertama itu ada PUI, ada bahasa Sunda, dan baca tulis Al-Quran. Nah, untuk pemberian materinya ini setiap angkatan itu berbeda-beda, yang mana untuk kelas 10 hanya akan mendapatkan muatan lokal tentang PUI. Sedangkan untuk di kelas 11 itu hanya mendapatkan muatan lokal bahasa Sunda.
sedangkan di kelas 3 hanya mendapatkan batas mudah-mudahan dengan muatan lokal ini kalian akan menambah. Sedangkan di dalam mata pelajaran muatan peminatan kejuruan ini ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, yang mana di kelas 10 itu disebut dengan kelompok C1, itu dasar bidang keahlian. Sedangkan di kelas 11 atau kelompok C2 itu dasar program keahlian, dan sedangkan di kelas 3 disebut dengan kelompok C3 itu adalah kompetensi keahlian, yang mana mata pelajaran masing-masing jurusan kita lihat di slide berikutnya. Pada pelajaran bidang dasar bidang keahlian atau C1, untuk semua jurusan di kelas 10 akan mendapatkan simulasi dan komunikasi digital, yang mana di materi ini kalian akan mengenal tentang dasar-dasar ilmu komputer dan pemanfaatannya, dipelajari di kelas 10. Yang kedua itu adalah ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA, dan ini dipelajari hanya jurusan OTKP dan PSC. Sedangkan fisika dan kimia itu diajarkan di kelas 10 hanya untuk jurusan TPSM dan RPL. Sedangkan kelompok C2 masing-masing jurusan itu berbeda. Yang pertama untuk TPSM kalian akan disuguhkan dengan beberapa materi. Yang pertama adalah gambar teknik otomotif, teknik dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Sedangkan di RPL kalian itu akan mendapatkan materi sistem komputer, komputer dan jaringan, pemrograman dasar, dan dasar-dasar grafis. Di OTKP kalian akan mendapatkan materi dasar pemrograman keahlian. Yang pertama adalah teknologi perkantoran, korespondensi, pengolahan angka atau spreadsheet. Kita akan memakai Excel biasanya itu, dan kearsipan. Yang terakhir adalah jurusan PSC. Kalian akan mendapatkan mata pelajaran dasar program keahlian atau C2. Itu yang pertama adalah etika profesi. Yang kedua adalah pengolahan angka, kita akan menggunakan Excel. Yang ketiga adalah akuntansi dasar, dan yang keempat adalah perbankan dasar. Itu adalah mata pelajaran dasar program keahlian yang disebut dengan kelompok C2. Sedangkan kelompok C3